Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz dan Ustadzah yang sudah bersedia jimit pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu di Jimit pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke dinul Islam yang terang benderang ini. Baiklah Ustadz dan Ustadzah, kita buka webinar malam hari ini dengan bacaan basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sebelum saya mulai webinar ini, supaya tidak tegang gitu ya, kita di sini diskusi aja. Kita di sini diskusi dan saya juga ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan di CGP di modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Meskipun malam tetap semangatnya semangat pagi. Nah, siapa yang dari Ustadz dan Ustadzah yang mau ice breaking, yang mau mimpin teman-teman untuk ice breaking? Monggo. Saya Ustadzah. Oke, Ustadzah Indah, monggo. Monggo Ustadzah Indah. Satu orderan, Rek. Bentar. Dalam speaking, coba kita ini dulu ya. Salam pagi dulu. Semuanya. Semangat pagi. Semangat Pagi. Selamat ya, nanti jawabnya pagi gitu ya. Oke, pagi. Pagi. Oke. Karena ini di Jimit, ini saya agak bingung speakingnya ini mau gimana. Kalau toko-toko pasti nggak suaranya nggak enak. Gini aja, kita gantian ya. Saya mulai dari saya dulu. Enaknya malam ini ngapain gitu ya. Dimulai saya terus saya nunjuk lain gitu ya. Biar gantian ya. Nanti yang teman yang saya tunjuk nanti nunjuk teman yang lain gitu terus ya. Oke. Nah, pakai lagu ini, lagu apa ya? Lagu apa ya, Nay? Apa? Sedang apa? Lagu apa Ustazah Nani? Sedang apa? Sedang apa Oh, sekarang? Ya. Mungkin gitu ya, Ustazah ya? Iya, malam ini enaknya ngapain gitu ya? Oke. Nah, 1, 2, 3. Malam ini. Tolong sudah. Sedang apa sekarang sedang apa sekarang? Sedang jimit sekarang Ustazah Nani sedang apa sekarang? sedang duduk sekarang duduk apa Ustaz sekarang
Ustadz Taufik berarti sedang sekarang. ngomong sekarang. Sekarang sedang ngomong sekarang. Halo. Hana. Terus siapa Ustadz Taufik? Dilempar ke siapa? Ustazah Hafiz. Ustazah Hafiz. Aku. Oh, Lah, gue Oke. sebutin nama. Oh, didengar ya. Sebutin nama. Dilanjut Ya. apa enggak? Lanjut kata apa enggak? Sedang Ya. apa sekarang? Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Sedang Hafiz. sekarang sedang tidur sekarang. Ustazah Lilis. Tidur apa? Tidur apa sekarang? Sekarang tidur apa? Oh, sekarang tidur malam. Ya, aku tak bingung. Sedang tidur dulu. Sedang duduk. Oh ya tidur. Terus Ustazah tidur berarti malam. Tidur malam. Tidur malam sekarang. Sekarang malam apa? Ustazah Novi. Ustazah Novi. Ayo Ustazah Novi. Apa wis tadi? Sedang tidur. Malam Ustazah Novi dari malam. Malam apa sekarang? Katanya Ustazah Lilis, Ustazah Novi. Malam juga. Malam Selasa sekarang. Sekarang malam Selasa, sekarang. Terus Selasa apa Ustazah Novi? Dilempar. Dilempar ke Sekarang siapa? Selasa apa? Selasa apa? Selasa apa sekarang? Sekarang Selasa apa? Selasa apa? Ustazah siapa ya, Dinda? Selasa manis sekarang. Sekarang manis apa? Manis apa sekarang? Ustazah. Ustazah Tia belum. Sudah? Siapa yang belum? Ustazah Tia ya? Oh, Ustazah Tia enggak ada. Ustazah Alfi. Ustazah Alfi, Ustazah Alfi. Apa man? Enggak nyampe. Manis apa? Manis manis apa? Iya lagu. Dukur ya. Manis apa? Manis apa sekarang? Sekarang manis gula sekarang. Terus lempar ke siapa Ustazah Alfi? Ati. Oh, Ustazah Ati. Yang baru datang. Selamat datang Ustazah Ati. Gula apa? Gula apa? Gula apa sekarang? Ayo Ustazah Ati. Gila. Hah? Tapi emang gila kan? Iya, nyampe gula. Gula. Sekarang. Sekarang. Oke, terus lempar ke siapa Ustazah Ati? Ustazah Eka belum? Ustazah Eka belum? Ya, yuk monggo Ustazah Eka. Batu, nyampe batu. Batu apa? Batu apa?
Batu apa sekarang? Ada kasih sibuk iki. Lanjut. Saya wes ya. Tak lanjut ya. Batu apa? Batu narasumbernya. apa? Batu apa sekarang? Sekarang batu bata sekarang. Bata apa? Bata apa? Bata apa sekarang? Lanjut ke Ustazah Ninin. Ustazah Ninin baru gabung. Ayo dilanjut Ustazah Ninin. Kata-katanya Ustazah Ninin. Mikrofonnya Ustazah Ninin, audionya. Oke. Bata merah, bata merah, bata merah sekarang. Sekarang merah apa sekarang? Pilih salah satu ya Ustazah ya. Iya, kayaknya sudah semua. Sudah semua. Sudah semua. Baiklah. Oke, kalau sudah semua, saya kembalikan ke Ustazah Afril. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustazah Indah. Tepuk tangan semuanya. Tetap semangat di malam hari ini. Baik. Sebelumnya saya ingin share screen dulu ya. Bentar. Kelihatan nggak Ustazah? Kelihatan, Ustazah. Ya, sudah masuk. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, bisa diperbesar sendiri. Oke. Baiklah Ustazah. Di sini saya ingin menyampaikan materi di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin tanya nih. Apa sih sesungguhnya arti dari disiplin itu? Mungkin ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab Disiplin mungkin? ya Ustazah ya. Ya, disiplin. Ustazah Hafiz ya? Monggo Ustazah Hafiz. Ya, Apa sih saya nyoba arti ya Ustazah disiplin ya. itu? Ya, silakan. Kalau menurutnya saya, kayak disiplin itu kayak keinginannya kita untuk mematuhi apa yang sudah ditetapkan gitu Ustazah. Jadi sebagai rasa tanggung jawabnya kita atas peraturan yang sudah ada. Tuh. Oke. Berarti keinginan Ayo Ustazah. ya, keinginan yang Iya. ingin intinya ini ke peraturan ya Ustazah ya. Iya, ke peraturan supaya kita itu lebih tertib gitu Ustazah. Oke. Yang lainnya mungkin ada yang mau menjawab lagi, monggo. Apa sih disiplin itu? Mungkin ada yang mau jawab lagi? Sudah, tidak ada ya? Tidak ada yang mau jawab lagi ya? Oke. Apa sih disiplin itu? Sebelumnya, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah itu melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan dari yang lainnya? Karena terkadang kita melakukan sesuatu itu
itu menghindari dari rasa sakit atau ketidaknyamanan, Ustazah. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi, pernahkah Ustazah melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah ataukah untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep disiplin. Nih ya. Sebelum disiplin ini tadi ya. Disiplin itu kata Ustazah Hafiz, keinginan yang ingin dilakukan, lebih tepatnya ke peraturan. Nah, sini. Di sini, di budaya positif ini, Ustazah, ada nilai-nilai keyakinan. Budaya positif itu artinya adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positifnya. Kemudian, sedangkan disiplin tersebut merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi betul, apa yang disampaikan Ustazah Hafiz itu betul. Intinya kita ke peraturan. Nah, kemudian ketika kita membahas tentang disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya yang positif. Maka apa yang kita biasanya ya, yang kita cita-citakan di sekolah itu apa sih? Kan kebanyakan dari guru itu sangat tertarik dengan pembahasan tentang disiplin. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Bisa belajar, tentunya belajar yang menyenangkan bagi mereka. Kalau suasananya enak, suasananya nyaman, suasananya menyenangkan, maka pembelajaran di dalam kelas itu akan sangat menyenangkan. Nah, saya yakin semua guru pasti tertarik dengan topik disiplin tersebut. Nah, di sini sudah terbayang ya Ustazah, kata disiplin. Apa sih yang terbayang di benak kita? Apa yang ada di benak kita? Maka terlintas di pikiran kita. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, dengan peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, biasanya Ustazah, keyakinan kelas tumbuh nih. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan seperti yang sudah kita ketahui bahwa kurikulum merdeka itu nilai kebajikannya pada proyek profil Pancasila. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan ini ada 6. Cuma di Merdeka Belajar ini
kita ambil yang ini. Kita lebih fokus ke nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Tentunya kita sudah tidak asing lagi karena di sekolah kita sudah melaksanakan Merdeka Belajar. Kata profil pelajar Pancasila sudah pasti jenengan sudah tahu bahwa yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu harus memerdekakan anak, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, bagaimana caranya supaya di dalam sekolah ataupun di dalam kelas budaya positif itu bisa diterapkan? Seperti itu ya. Biasanya kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Kita kan sudah membentuk kesepakatan atau peraturan seperti itu ya. Ada peraturan sekolah, kemudian ada peraturan kelas. Saya yakin semua ustadz dan ustadzah di sini kelas 1 sampai kelas 6 sebelum dimulai pembelajaran di awal tahun pembelajaran baru, di awal semester, kita sudah membuat kesepakatan kelas yang disepakati bersama anak-anak. Peraturan apa yang harus kita lakukan, kemudian konsekuensinya apa jika mereka melanggar. Maka kita akan membuat kesepakatan itu secara bersama-sama, terutama di konsekuensinya. Betul apa enggak, Ustazah? Boleh salah satu menjawab. Adakah, gini saya mau tanya, adakah Ustadz dan Ustazah di sini yang belum membuat kesepakatan kelas? Adakah yang belum membuat? Buat ya Ustazah ya? Oh, nggih. Ya, saya yakin semuanya sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini saya sudah membuat kesepakatan kelas sama anak kelas 1. Dan itu pun banyak sekali ya. Ada bermacam-macam di kelas saya itu. Peraturan kelas dan konsekuensinya, dan itu sudah saya kerucutkan menjadi ini ya, ada datang tepat waktu. Nah, di situ sudah awal itu saya sudah menjelaskan kepada anak-anak bahwa di sekolah kita itu masuk sekolah itu pukul 7, seperti itu. Dan jika terlambat konsekuensinya ada. Tapi di sini saya kerucutkan. Jadi datang tepat waktu, kemudian saling berbagi dan menyayangi. Saya menjelaskan kepada anak-anak bahwasanya di kelas itu kita harus saling menyayangi sesama teman, harus saling berbagi, karena kita di kelas ini semuanya saudara. Saya bilang seperti itu sama anak-anak. Kemudian saya juga menjelaskan kepada mereka jika mereka mempunyai kue ataupun membawa makanan lebih dari rumah, temannya boleh dikasih seperti itu. Kemudian bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, termasuk tertib di sini, termasuk tertib dalam melaksanakan sholat duha, sholatnya khusyuk, gak tolak-tolak, kemudian berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian yang terakhir adalah bersih dan rapi. Di sini masalah kebersihan, contohnya ya membuang sampah kepada tempatnya. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwasanya kalau di kelas bawah itu kita
kita tidak bisa ngomong kamu harus sampahnya dibuang ke tempat sampah, itu enggak bisa seperti itu ya Ustazah ya. Jadi kita jelaskan kepada mereka cara membuang sampah bagaimana. Biasanya anak-anak itu tutupnya tidak dibuang. Tutupnya tidak mohon maaf, bukan tutupnya tidak dibuang. Ketika membuang sampah tutupnya tidak dibuka. Mohon maaf ya Ustazah, salah omong. Nah, kemudian kita sebagai wali kelas harus mengarahkan mereka, harus menuntun mereka. Bagaimana sih caranya supaya mereka itu membuang sampah yang benar, seperti itu. Kemudian jika bertengkar, konsekuensinya apa? Nah, maka dari itu kita sepakati di awal pembelajaran anak-anak itu sudah mengerti aturan di kelasnya itu bagaimana. Jika memukul teman, konsekuensinya bagaimana. Nah, di sini saya tuliskan dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas ini tumbuh dari 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti yang sudah dijelaskan sama Ustadz Taufik tadi siang ya. Apa sih 5 kebutuhan dasar manusia? Tadi Ustadz Taufik sudah menjelaskan. Cuma di sini saya ingin menjelaskan kembali karena di sini ada beberapa ustadzah yang masih belum paham mungkin ya karena tadi tidak ikut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada nilai kebutuhan bertahan hidup atau survival. Maksudnya apa? Di sini saya ingin menjelaskan yang dimaksud dari nilai kebutuhan dasar manusia yang pertama. Misalkan ya, di kayak kelas 1, istirahatnya itu jam 8 lebih 5 menit. Nah, akan tetapi jam 8 lebih 4 menit, mereka itu sudah tidak sabar, ingin segera istirahat. Ayo Ustazah, cepet istirahat. Sekarang sudah waktunya istirahat. Padahal itu masih kurang 1 menit Ustazah. Itu kurang 1 menit. Tapi mereka itu sudah sudah tidak sabar, pengen segera istirahat. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Itu ada alasannya, Ustazah. Kenapa mereka melakukan itu? Tidak hanya di kelas 1, mungkin kelas 2, kelas 3 sama, kasusnya seperti itu. Ketika sudah mendengar bel istirahat, mereka buru-buru mau segera istirahat. Nah, itu karena mereka kebutuhannya itu untuk hidup, untuk makan, dan juga kesehatan. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ya, benar ya Ustazah Indah ya, bacanya ya Ustazah Indah ya. Nah, Ustazah Tia kan udah. Oh iya, Ustazah Tia, betul ya Ustazah Tia ya. Nah, betul. Ya, kasih sayang dan rasa ingin diterima itu maksudnya begini ya. Itu maksudnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis yang bagaimana di sini? Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Contohnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima di lingkungannya. Mereka ingin diperhatikan sama teman-temannya. Istilahnya caper. Suatu contoh, ada sebuah kasus ya, Di kelas 1, anggap saja namanya Ali. Misalkan Ali ya. Ali itu mengambil bekal makan siangnya si Agus. Nah, karena dia itu merasa senang, karena si Ali itu merasa senang sama Agus, ingin jadi
perhatiannya si Agus, ingin diperhatikan sama Agus. Maka bekalnya si Agus itu diambil sama Ali, disembunyikan. Kemudian ada temannya yang melaporkan. Ketika temannya melaporkan tindakan tersebut kepada ustadzah di kelas, maka ustadzah memberitahu orang tuanya. Ustadzah menelpon orang tuanya atau ustadzah WA orang tuanya. Mohon maaf Bunda, tadi Mas Ali mengambil bekalnya Mas Agus. Menyembunyikan bekalnya Mas Agus. Sehingga orang tuanya itu kan jadi memperhatikan dia. Walah, kok iso sih? Kok bisa sih? Ali ini ngambil bekalnya si Agus. Padahal sudah tak bontot, no. Padahal sudah tak kasih, tak bawakan bekal. Seperti itu. Nah, itu maka kebutuhannya si Ali itu adalah kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh si Ali. Kebutuhan dasar apa? Itu yang dimaksud dengan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ingin diperhatikan sama orang tuanya, ingin diperhatikan sama gurunya, ingin diperhatikan sama temannya. Jadi ingin diperhatikan di lingkungannya, seperti itu. Sedangkan yang nomor 3, penguasaan atau power, di sini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi yang diakui dan dihormati. Nah, dan ingin untuk meninggalkan pengaruh. Biasanya anak-anak yang seperti ini memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi. Biasanya ingin selalu ingin menjadi pemimpin. Kemudian mereka juga mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kasusnya si Ali tadi. Bahwa Ali itu kan sudah merasa hebat karena temannya takut dengan dia, dengan si Ali itu loh. Dan menuruti keinginannya. Karena dia sudah sok jago. Aku wis jopuk bekali iku. Wis tak singitno sampai wong tuaku diceluk. Nah, dia tuh kan merasa bangga. Jadi dia itu mempunyai apa ya? Mempunyai jiwa pemimpin dan keinginannya itu ingin dituruti. Maka sebetulnya si Ali itu berusaha, Ustazah, berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasarnya yaitu akan kekuasaan. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat adalah kebebasan, freedom. Di sini biasanya anak-anak yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi itu biasanya menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Ini biasanya anak yang aktif-aktif gitu ya. Suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ini yang freedom. Contoh kasusnya bagaimana? Ya contoh tadi, si Ali itu. Dari jawaban si Ali, bahwa Ali itu kan merasa bosan dengan bekalnya. Kan itu semua ada keterkaitannya, Ustazah. Kenapa Ali mengambil bekalnya si Agus? Nah, karena padahal Ali sudah dibawakan kan, sudah dibawakan bekal dari rumah. Karena si Ali itu merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh ibunya dari rumah. Padahal ibu selalu membawakan dia bekal yang sama. Tapi mungkin karena masakannya tidak podo, mungkin bisa. Maka dari itu si Ali ingin mencoba masakan mamanya teman-temannya. Wah, aku ingin merasakan. Biasanya ini anak yang kinestetik seperti ini, Ustazah. Nah, jadi di sini kebutuhan dasar ini Ali sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasannya. Nah, makanya saya setelah membaca modul ini saya baru tahu, oh ternyata anak yang aktif, anak yang seperti ini itu sudah mempunyai kebutuhan dasar mereka sendiri, sudah mempunyai kebutuhan dasar masing-masing. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Di sini untuk mencari kesenangan kan banyak ya, biasanya anak-anak itu senangnya apa sih anak-anak itu? Kalau di dunia anak itu senangnya apa?
bermain, seperti itu ya. Kemudian tertawa. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar yang kesenangan yang tinggi, biasanya mereka itu ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Misalkan senang gambar. Saya suka gambar. Oh, sekarang pelajarannya seni rupa. Wah, iki gambar, iki saya mau gambar mobil. Mereka semangat, mereka antusias. Nah, mereka juga suka permainan. Misalkan seperti itu. Mereka suka bergurau, suka melucu, ataupun yang lainnya. Bahkan mereka bertingkah laku buruk, itu masih terlihat lucu menurut mereka. Nah, dalam kasus tersebut, dalam kasus inilah, si Ali itu melakukannya karena iseng aja. Karena dia enggak tahu, dia ambil bekalnya si Agus, aku iseng, karena dia merasa senang dan dia menikmati ekspresi teman-temannya ketika marah sama Ali. Kamu itu ngambil bekalku. Temannya bingung, si Agus bingung goleki bekale, teman-teman yang lain mencari bekalnya. Si Ali itu tertawa melihat mereka. Nah, meskipun mereka itu kesal, tapi Ali itu tertawa. Itu menurutnya Ali ya, karena ekspresi teman-temannya itu lucu katanya si Ali. Maka si Ali inilah si Ali ini berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu akan kesenangan. Seperti itu Ustazah penjelasannya. Nah, dari jadi 5 kebutuhan dasar murid-murid kita yang mempengaruhi dalam membuat keyakinan kelas. Kan berbagai macam tuh ya. Karakter anak-anak di kelas itu macam-macam. Jadi pinter-pinternya guru nih membuat kesepakatan. Gimana supaya anak ini meyakini kesepakatan itu, meyakini akan aturan dan konsekuensi yang sudah kita terapkan sama mereka. Jadi mereka sudah yakin kalau misalkan mereka membuang sampah sembarangan, dia sudah tahu, oh iya, aku membuang sampah sembarangan, seperti itu. Kemudian nanti kalau misalkan aku buang sampah sembarangan sama Ustazah disuruh nyapu halaman. Itu kita tanamkan keyakinan itu sama anak-anak. Jadi dari intinya membuat keyakinan yang menyenangkan bagi mereka. Seperti itu. Dan seperti yang sudah disampaikan sama Ustadz Taufik tadi siang. Nah, selanjutnya ya, sebagai seorang guru, ini sudah selesai. Nah, sebagai seorang guru, atas kegiatan indisipliner dari keyakinan kelas tersebut, maka yang harus bisa menempatkan posisi kita sebagai guru dalam mengendalikan kelakuan atau kegiatan indisipliner tersebut, yaitu dengan menerapkan 5 posisi kontrol. Sini. Dalam 5 posisi kontrol ya. Tadi Ustadz Taufik juga sudah menjelaskannya di sekolah. Nah, coba deh sekarang kita berefleksi. Kita berada pada posisi kontrol yang mana? Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Keempat pemantau. Dan kelima manajer. Kemarin pada ini apa ya? Demonstrasi kontekstual kemarin, saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi dan juga posisi kontrol di kelas. Di sini posisi saya menggunakan sebagai manajer. Nah, setiap anak melakukan kesalahan, maka kita akan menghukumnya. Seperti itu. Betul apa enggak? Sebelum saya lanjut ini, saya mau tanya, apa sih hukum itu? Hukuman itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ustadz dan Ustadzah bisa menjawab, apa sih hukuman itu?
Ayo, Ustazah. Oke. Ustazah Lilis ya? Nggih. Nggih. Apa Ustazah? Hukuman itu apa? Menurutnya Ustazah Lilis apa Ustazah? Karena memang sering nggih, Ustazah. Kalau Ya. di kelas anak-anak melakukan kesalahan, saya kasih hukuman. Nah, hukuman ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saya untuk peserta didik agar apa ya? Mereka itu punya ini, punya rasa bersalah gitu loh. Oke. Tindakan saya itu salah. Nah, akhirnya ada sanksinya. Hukuman itu bisa dibilang dengan sanksi lah, Ustazah. Oke. Oke. Jadi intinya di sini Ustazah Lilis untuk menertibkan anak-anak ketika mereka membuat kesalahan, maka sama Ustazah Lilis dikasih hukuman gitu ya? Iya. Oke, dikasih sanksi ya. Iya. Oke, di sini penghukum. Ini saya ingin menjelaskan tentang penghukum ya, Ustazah ya. Penghukum. Misalkan ini ya, kasus anak saya di kelas 1C ini, Mas Alka ini sudah sering terlambat, bahkan lebih dari 3 kali terlambatnya. Ini contoh di kelas saya ya, kasus di kelas saya. Dia sudah terlambat. Kemudian, misalkan saya ini terlambat, Mas Alka terlambat. Di gerbang ada guru piket. Di gerbang ada guru piket yang masih belum masuk ke dalam kelas. Guru piket itu masih ada di gerbang jam 7 lebih 10 menit misalkan ya. Guru piketnya ada di gerbang. Kemudian Mas Alka datangnya terlambat. Nah, ketika kemudian guru tersebut, ini saya tanya ya, guru tersebut dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya itu matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk mukanya Alka, orangnya walang kerik, gurunya walang kerik, kemudian bilang sama Alka, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Lagi-lagi kamu, dan kamu. Kan seperti itu. Kapan bisa datang tepat waktu? Kata si guru piket tersebut sambil matanya melotot-lotot. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya ketika datang terlambat? Kira-kira bagaimana Ustazah perasaannya? Perasaannya bagaimana? Gak enak, Ustazah. Merasa terhakimi. Oke, merasa terhakimi, merasa terintimidasi, seperti itu ya. Nah, maka hasilnya kemungkinan murid tersebut akan marah dan murid tersebut mempunyai rasa dendam. Iya kan? Ustadz iki wis omongin nyentak, matanya melotot, anak kelas 1 dipelototi, ditunjuk-tunjuk. Bisa jadi nanti sesudah ada di kelas, duduk di kelas, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Kemudian kalau kelas atas misalkan terlambat digitukan ya, datang ke sekolah dipelototi sama gurunya, sama guru piketnya, kamu itu terlambat. Mungkin bisa aja mereka itu ngemposi ban sepedanya. Mungkin seperti itu. Nah, orang-orang inilah yang berada di posisi penghukum. Nah, sekarang saya tanya, apakah Ustadz dan Ustadzah di sini ada yang seperti itu? Posisi sebagai penghukum ada? Ada? Kalau seperti itu enggak betul, Ustazah. Iya, insya Allah nggak ada. Ya, insya Allah nggak ada. Kita tidak ada di posisi penghukum. Nah, kemudian yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Di sini dimaksudkan di sini pembuat rasa bersalah itu suatu contoh. Misalkan di kelas itu kan Alka itu sudah 3 kali terlambat datang ke sekolah.
mesti telatnya 5 menit, 10 menit, bahkan sampai 15 menit, misalkan seperti itu. Nah, saya sebagai gurunya ingin membuat rasa bersalah itu seperti apa sih ke Alka itu? Dengan suara yang memelas, suara yang halus, suara yang sedih, dengan bahasa tubuh yang merapat kepada anak, kita peluk anaknya, kemudian dengan muka yang lesu, kita elus-elus. Nah, misalkan seperti itu. Kamu ini gimana sih? Katanya kamu sudah berjanji sama Ustadzah, nggak akan terlambat lagi. Nah, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Ustadzah? Nah, Ustadzah benar-benar kecewa sama kamu. Nah, bagaimana perasaan tersebut bila ditegur? Ada yang bisa jawab? Bagaimana kalau misalkan saya bilang seperti itu? Ada yang bisa menjawab, Ustadzah? Anaknya bisa merasa bersalah, Ustaz. Iya, anaknya bisa merasa bersalah. Selain merasa bersalah, merasa kecewa juga sama Ustadz dan Ustadzah. Jadi dia itu gini dalam hatinya, iyo yo, kan aku ku wis janji ambek Ustadzah. Tapi opo aku iku kok sik terlambat. Kadang kan seperti itu. Oke. Jadi murid tersebut bisa merasa gagal atau tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap yang seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalamnya. Apa ya? Insecure gitu mungkin ya, bahasanya seperti itu ya. Murid menahan perasaan, kemudian bisa juga dia tidak, ini ada pengaruhnya juga Ustazah, tidak bisa percaya diri, kemudian tidak seperti guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Kalau misalkan sebagai penghukum anak itu dihukum, mereka kan bisa menumpahkan amarahnya kemana? Menumpahkan amarahnya ke tadi itu, nyoret-nyoret bukunya, dilampiaskan seperti itu ya. Tapi kalau membuat merasa bersalah, DEIku mungkin akan minder. Mungkin akan minder seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman. Yang ketiga teman. Di sini ada contoh kasus juga, misalkan sebagai teman ini bagaimana? Misalkan seorang guru itu dengan suara yang ramah, suara yang akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya itu ya dipeluk-peluk anaknya, kemudian senyum, kemudian didekati. Alka, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji sama Ustadzah. Kenapa sekarang terlambat lagi? Misalkan seperti itu ya. Misalkan Ustadzah seperti itu. Sambil tertawa ringan. Nah, ya sudah, nggak apa-apa. Mas Alka duduk dulu sana. Nanti Ustadzah bantu Mas Alka ya, supaya Mas Alka nggak terlambat lagi. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, hasilnya akan bagaimana? Jika murid itu akan merasa senang dan akan akrab dengan guru, maka ini termasuk dampak yang positif bagi dia. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi terganggu pada guru tersebut. Jadi di sini di posisi teman ini ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya itu anak akan merasa nyaman, anak nggak merasa takut. Meskipun dia terlambat, tapi dia masih mempunyai rasa nyaman. Ya, mempunyai rasa nyaman. Sisi negatifnya, mereka akan terganggu. Jika ada masalah, mereka tidak bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya, akibat lain dari posisi teman ini, si Alka akan hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya tersebut.
adalah ustadzanya tersebut di dalam kelas, dan itu belum tentu berlaku juga. Berlaku yang sama dengan guru yang lainnya. Seperti itu. Itu sisi negatifnya. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah pemantau. Kalau pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Ini yang pemantau. Misalkan seperti ini. Mas Alka, tahukah jam berapa pembelajaran dimulai? Misalkan seperti itu ya. Ini posisi kontrol pemantau, nggih. Kemudian Alka menjawab, iya Pak, iya Ustadzah tahu. Jam berapa sayang? Misalkan seperti itu. Pembelajaran dimulai pukul 7 Ustadzah. Terus sekarang jam 7 lebih 15 menit. Berarti Mas Alka sudah terlambat berapa menit? Misalkan seperti itu. Kemudian nanti anaknya akan menjawab, terlambat 15 menit Ustadzah. Nah, di situ kita sebagai posisi pemantau. Jadi nanti Ustadzah bilang sama Alka, ya sudah. Nah, Mas Alka kan sudah tahu konsekuensinya. Apa yang harus dilakukan ketika terlambat. Kemudian karena Alka itu sudah tahu keyakinan kelas, disiplin kelas, dan jika terlambat konsekuensinya apa, maka si Alka itu sudah paham. Misalkan istirahatnya dikurangi 5 menit, seperti itu. Nah, dia membaca dulu seperti itu. Yang terakhir adalah manajer. Posisi manajer ini ya, di mana posisi guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, seorang manajer ya. Dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu kedua posisi tersebut bila dilakukan, bisa dilakukan. Namun, kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka itu, kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di mana manajer itu murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya maupun kebutuhan orang lain. Di sini mereka sudah tahu ya kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya gini, jika guru sebagai manajer akan berkata, apa yang sudah kita yakini, biasanya seperti itu. Maka pasti mereka itu akan mengacu kepada keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu kan mereka sudah yakin. Oh, terlambat itu konsekuensinya ini. Membuang sampah konsekuensinya ini. Nah, apakah kamu meyakininya? Misalkan seperti itu. Kita sebagai manajer tanyanya seperti itu. Iya Ustadzah, misalkan seperti itu ya, di kasusnya Alka tadi. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini yang akan menunjukkan tentang dirimu. Nah, itu adalah contoh pertanyaan kita sebagai manajer. Nah, jadi mari kita refleksikan apa yang sudah kita lakukan sama anak-anak. 5 posisi kontrol ini sebenarnya kita sudah melakukan ya Ustadzah ya. Tapi insya Allah kalau yang nomor 1 itu kita lewati. Kalau nomor 1 insya Allah enggak ada. Tapi kalau nomor 2, 3, 4, sama 5, tanpa kita sadari, tanpa sengaja, kita sudah melakukannya. Tapi kita masih belum tahu aja mana itu yang posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, ataupun posisi sebagai manajer. Nah, saya lanjut ya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Bagaimana seorang guru bisa menyelesaikan suatu masalah di kelas? Kita bisa menerapkan segitiga restitusi, Ustadzah.
tidak bisa kita pungkiri bahwasanya di kelas itu kita tidak punya masalah karena kita bukan malaikat yang tidak ada kasus di kelas. Ya, seperti itu kan. Biasanya kan seperti itu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Di kelas pun juga sama, pasti banyak kasus yang sudah dilakukan sama anak-anak. Entah itu kasus kecil ataupun kasus yang sedang ataupun yang lainnya. Tiga sisi restitusi. Ada apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini ada suatu contoh, misalkan anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan sebenarnya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Maka itu kita tetap membuatnya di dalam posisi gagal kalau kita mengkritik dia. Kalau kita ingin menjadi dia itu reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak tersebut dengan cara mengucapkan kalimat yang bagaimana. Mengucapkan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalkan ya, kayak tadi contohnya si Alka. Alka datang terlambat. Pastikan Alka itu minta maaf. Mohon maaf Ustazah, saya terlambat. Seperti itu. Nah, di sini kita stabilkan dulu identitasnya. Berbuat salah gini, tidak ada manusia yang sempurna. Ya kan? Dulu Ustazah juga pernah terlambat. Ustazah sama seperti Mas Arka. Kita tanyakan dulu kenapa alasannya dia terlambat. Kemudian pasti dia itu terlambat ada alasannya Ustazah. Kita tanya sama anaknya, kenapa nak kok bisa terlambat? Nanti dia akan menyebutkan alasannya. Karena di sini kita sebagai seorang guru, misalkan ya, jenengan sampaikan, misalkan selain kasus terlambat atau kasus pertengkaran atau perkelahian, rebutan kotak pensil atau rebutan yang lainnya. Nah, kita sebagai guru itu harus ada di tengah-tengah. Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaan yang baik untuk menstabilkan identitas. Anda sebagai seorang guru harus berada di tengah-tengah. Di sini, Ustazah tidak akan mencari siapa yang salah dan juga mencari siapa yang benar. Di sini Ustazah ingin mencari solusi permasalahan yang kalian hadapi. Ini biasanya cocok untuk kelas atas. Kalau misalkan dengan kata-kata seperti itu. Kalau untuk kelas bawah kita harus kita harus mancing-mancing dulu. Kenapa sih kok terlambat seperti itu? Kemudian yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Misalkan ini. Misalkan di kelas itu ada anak yang membentak gitu ya. Membentak temannya. Apa-apaan sih kamu itu? Misalkan seperti itu ya. Nah, padahal sebenarnya membentak itu masih ringan, misalkan seperti itu ya. Masih ada kasus yang lebih memberatkan, misalkan mereka saling jotos-jotosan, gedok-gedok, kepalanya dijedokkan ke tembok, misalkan kasus seperti itu. Nah, kita validasi dulu tindakan yang salah, bahwa membentak itu adalah perbuatan yang salah. Gitu loh, Ustazah, misalkan seperti itu ya. Membentak itu nak perbuatan yang salah. Nah, pasti anak-anak membentak itu ada alasannya. Kita tanya sama anak-anak, alasannya kenapa kok kamu itu membentak? Kok bisa sampai temennya dibentak seperti itu? Nah, kemudian anak yang membentak tadi menjawab, karena iya Ustazah, kenapa saya membentak? Karena dia sudah menghina orang tua saya, sudah ngejek orang tua saya. Nah, membentak itu kan berarti mereka ada alasannya. Kita sebagai guru juga tidak melakukan tindakan yang salah. Karena apa? Karena mungkin mereka itu sudah
kan mereka sudah mengejek orang tuanya, maka validasi tersebut patut membuat anak itu bangga pada dirinya sendiri karena dia itu sudah melindungi orang tuanya. Dia tidak mau orang tuanya itu diejek sama temennya. Seperti itu. Akan tetapi hal-hal membentak itu merugikan orang lain. Nah, kita validasi dulu yang salah, kemudian kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas tadi. Seperti itu. Yang ini, yang ada hubungannya dengan menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada permasalahan, kita stabilkan dulu identitasnya, kita validasikan dulu tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Kita balik lagi ke keyakinan kelas, seperti itu, Ustazah. Kemudian selanjutnya, habis. Nih, oke. Sebelum saya akhiri, di sini saya ingin, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya tentang budaya positif ini, restitusi ataupun yang lainnya. Monggo, sebelum saya akhiri. Saya Ustazah. Siapa? Saya Ustazah. Ustazah Ninin ya? Iya Ustazah, saya mau bertanya. Oke. Silakan Ustazah Ninin. Posisi kontrol seperti apakah yang ideal ketika kita bertemu dengan murid yang multikultural, Ustazah? Oh, itu ya. Posisi kontrol seperti apakah yang ideal ketika kita bertemu dengan murid yang multikultural? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, di 5 posisi kontrol tersebut, kita tidak memungkinkan seorang guru itu melakukan posisi kontrol sekaligus. Misalkan dua atau 3 sekaligus. Jadi, secara berurutan, misalnya begini. Kalau kita sudah mengetahui karakter siswa tersebut, maka harus dilakukan secara lunak. Maka posisi kontrol yang tepat adalah apa? Contohnya yang pertama, berarti sebagai teman dulu. Kan kita melunakkan hati murid tersebut. Berarti, aku jadi teman dulu kan. Ketika sudah menjadi posisi kontrol yang sudah tepat, nanti emosinya sudah reda, nah baru kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi, posisi kontrol itu bisa dilakukan secara variasi. Menurut saya sih itu sesuai dengan lingkungan atau sesuai dengan lingkungan kita atau sesuai dengan kondisi kita pada saat itu. Seperti itu, Ustazah Ninin. Mungkin ada. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, jadi step Ustazah. by step gitu ya Ustazah ya? Iya, step by step. Nggak bisa langsung harus 3 sekaligus, itu nggak bisa Ustazah. Harus step by step dulu. Mungkin satu pertanyaan lagi, nggih? Terima kasih Ustazah. Nggih, Ustazah Ninin sama-sama. Satu pertanyaan lagi mungkin? Saya Ustazah. Ustazah Alfi ya? Ya. Oke, monggo Ustazah Alfi. Itu Ustazah, dalam segitiga restitusi ada 3 langkah. Apakah dilakukan semuanya? Apa boleh hanya dilakukan 1 atau 2 saja? Terima kasih. Oke. Ini ya, dalam segitiga restitusi itu kan ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kan ini sih, ketiga segitiga restitusi ini itu harus dilakukan semuanya. Karena ini ketiganya ini sudah berkesinambungan, Ustazah. Karena melalui segitiga restitusi ini, kita bisa mewujudkan murid yang merdeka. Ini kita lakukan semuanya. Jadi
step by step seperti yang disampaikan Ustazah Nining barusan, step by step ini harus dilakukan semuanya Ustazah, karena ketiganya ini sudah berkesinambungan. Maka kita dapat mewujudkan murid yang merdeka dan mereka mampu menyelesaikan masalahnya dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Seperti itu, Ustazah Alfi. Oh, nggih Ustazah, terima kasih atas jawabannya. Enggak, sama-sama. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya sama teman-teman. Siapa yang ingin merefleksikan? Jadi, saya ingin satu ustadz atau ustadzah merefleksikan apa yang sudah saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah ini. Saya Ustazah. Oke, monggo Ustadz Taufik. Iya, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas ilmunya yang luar biasa terkait dengan proses restitusi dalam menumbuhkan budaya positif. Nggih. Dari penyampaiannya tadi sudah luar biasa, dari awal sampai akhir, sehingga memberikan kita semua pengetahuan baru terkait dengan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Mulai dari posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan tadi mulai dijelaskan sampai segitiga restitusi. Menurut saya ini sangat baik sekali ketika kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari, khususnya dalam rangka menumbuhkan budaya positif di sekolah. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Aprilia atas materi yang disampaikan. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustadz Taufik. Mungkin ada yang mau merefleksikan lagi selain Ustadz Taufik? Kalau enggak ada, saya simpulkan dulu nggih. Dalam penerapan dalam suasana yang yang nyaman dan kondusif, maka perlu dengan terbentuknya budaya yang positif di sekolah, maka kita perlu menerapkan disiplin yang positif. Oleh karena itu, terbentuklah keyakinan kelas yang membina karakter siswa kita untuk menjadi disiplin dan menjadi pribadi yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu ya, Ustadz Ustadzah. Mohon kameranya di-on-kan dulu. Oke. Ustadzah, oke, nggak apa-apa sudah. Sebentar. Oke, Ustadzah Dinda sudah ada. Ustadzah Indah. Ustadzah Nani sama Ustadzah Ati. Boleh berpose. Posenya yang manis. Iya, Mbak. Sampai kesel ya kamu ini. Lagi, sarangi. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz dan Ustadzah sudah mengikuti webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, tentunya dalam mendidik anak-anak kita di kelas. Dan ini bisa diterapkan juga di kelas. Nanti kita saling sharing dan juga saling berbagi. Seperti itu, nggih. Marilah kita tutup dengan doa hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustazah ilmunya. Sama-sama Ustazah Ninin.